भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार. Kita melanjutkan lagu yang kita dalami tanggal 31 yang lalu. जवानी भटकती है बदकार बनकर. Masa remaja dihabiskan untuk badkar, untuk kerjaan-kerjaan yang tidak berguna, yang bahkan mencelakakan kita. Jawan jism sajte hai bazar bankar. Kita menghiasi diri dengan makeup atau apapun juga supaya diperhatikan oleh orang lain. Jadi bukan untuk mengungkapkan keindahan diri kita yang adalah inner beauty, tapi kita memolesi badan kita supaya menjadi bazar, menjadi tontonan, menjadi pasar bagi orang-orang untuk bisa melihat kita. Ye dunia agar mil bhi jaye to kya hai? Kalaupun kamu mendapatkan seluruh isi dunia ini, apa gunanya? Ketika saya membaca ini, dan saya juga mempelajari, sudah sejak lama saya mempelajari tentang dampak dari budaya salah satu negara. Drama dari sana, sinetron dari sana, makanan dari sana, restoran-restoran baru mulai mushrooming, baju, hairstyle, semuanya. Tingkat bunuh diri di antara para remaja di negara itu adalah salah satu yang tertinggi di Asia. Dan budaya seperti ini yang sedang kita contohi. Kemarin ada seorang bintang, masih muda, bunuh diri dia. Saya tanya kepada beberapa orang, kamu pernah nonton sinetronnya ini, serialnya? Iya, dia bintang yang luar biasa. Kenapa dia bunuh diri? Padahal usianya masih muda sekali. Ada bintang lain yang sedang naik daun. Dan dia tidak bisa menerima itu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berkompetisi. Ketika dia mengaku bahwa saya sudah tidak bisa lagi, ini bintang ini akan melebihi saya, popularitas saya, dia bunuh diri. Jadi dia tidak punya identitas diri. Dia percaya pada identitas yang diberikan oleh masyarakat kepada dia. Dia tidak punya percaya diri. Nah, ini adalah role model kita sekarang. Dan kita bangga ketika anak kita hairstyle-nya diganti menjadi seperti mereka, kita bangga. Kita pergi ke restoran mereka, kita bangga. Padahal yang dijadikan role model itu apa? Kenapa kita menjadikan itu role model? Dulu juga terjadi dimanapun bisa terjadi, tapi sporadis. Kasusnya nggak seperti sekarang. Sekarang kasusnya bertambah terus. Jadi setiap orang ingin menjadi bagian dari mad rush, berlomba. Dan perlombaan berarti ada matriksnya. Untuk diperlombakan, harus ada standarnya untuk dicapai. Padahal manusia itu kalau ada 7 miliar manusia, ada 7 miliar unik manusia. Satu dengan yang lain itu beda. Kita harus belajar dari kayu, dari pohon, dari daunan. Tidak ada dua daun yang sama, yang persis sama. Dulu saya pernah ekspor kayu. Jewelry box dibuat dari kayu.
Dan setiap jewelry box itu kita memberikan disclaimer bahwa kayu itu adalah unik, tidak bisa diseragamkan kecuali dia bukan kayu, kecuali dia bahan sintetis, bisa diseragamkan. Sehingga shipment sampel yang kita kirim, bahkan offering sampel ketika kita menawarkan barang kepada kalian, dan barang yang akan dikirim nanti, semuanya bisa beda, spesifikasinya sama, dari jenis pohon yang sama, tapi teksturnya nggak bisa sama. Kualitas kita juga begitu. Kalau mau didukoin semuanya jadi satu seragam. Nah, yang sedang terjadi sekarang ini adalah dicat jadi sama semuanya, teksturnya hilang. Negara yang saya sebut namanya tadi, mereka itu adalah copycat dari negara Paman Sam. Mereka yang kuasai setelah Perang Dunia Kedua. Jadi semua kultur, makanan, minuman, cara berpakaian, semuanya adalah seragam seperti induknya. Punya budaya, tapi budaya itu juga tidak sesuatu yang perlu dibanggakan. Seperti persis sama, mereka adalah tempat pembuangan para narapidana dari Jepang. Jadi kalau narapidana yang tidak bisa seperti di sini kita punya Nusa Kembangan, dibuang di situ. Di India ada Kalapani, Black Waters, Andaman Nicobar, di sana sebenarnya. Dibuang. Begitu juga adalah pembuangan narapidana dari mana? Dari Inggris, dari semua negara-negara jajahan Inggris. Setiap orang yang ke sana belajar di sana, mau tidak mau akan mendapatkan kualitas itu. Tidak bisa tidak. Ada pepatah, kalau kita masuk ke tambang batu bara, nggak bisa baju kita tetap bersih, nggak bisa. Nggak usah sentuh batu bara, nggak usah apa-apa kan. Rumah saja kita tutup rapat, rapi seperti apapun juga, ada saja debu. Dibuka setelah berapa lama, harus dipel lagi, harus disapu lagi. Kita nggak bisa tidak terpengaruh. Jadi badan orang-orang ini, pemain sinetron ini, dia jadikan sebagai showpiece, bazar, pameran di pasar. Tidak ada sesuatu yang lebih rendah dari itu, karena badan ini adalah bukan buatan kita. Dia adalah buatan semesta. If you abuse this body, hadiah pertama yang kita dapatkan dari keberadaan adalah badan kita ini. Kalau kita abuse badan kita ini, mutilasi, dimulai dari mana? Mutilasi khususnya bagi perempuan, disunat. Ini adalah satu kebiasaan setelah satu suku di Afrika, dekat Sudan sana. Dan di sana para chief of the kubu, chieftains yang ketua kepala-kepala suku-suku di sana, mereka punya istri belasan bahkan puluhan, dan mereka tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah. Suami satu orang, istri puluhan. Maka diciptakan satu kebiasaan yang menguntungkan orang-orang lelaki, kaum lelaki. Dengan disunat seorang perempuan, dia libidonya akan tinggi sekali. Dan dia akan tergantung pada majikannya ini, yang istilah resminya adalah suami, tapi dia adalah majikan. Sementara laki-laki disunat supaya libidonya tinggi juga. Jadi perempuan-perempuan ini di sana, di dekat Sudan sana, mereka tergantung, mereka tahu mereka diperbudak dan mereka bisa lari. Mereka bisa meninggalkan tempat itu.
Tapi mereka tidak berdaya karena mereka butuh seks. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang entah bagaimana sejak tahun 70-an, 80-an masuk ke negeri kita. Dulu nggak ada. Tidak ada kaitannya dengan kepercayaan tertentu, tidak ada. Ini adalah konspirasi. Dan orang-orang yang sudah mengalami itu, kita punya beberapa pengalaman, beberapa teman kita yang mengalami, itu membutuhkan kerja keras untuk mengatasi the lower insting bawahannya, untuk mencapai intuisi. So, kita menjadi bagian dari konspirasi. Sekarang konspirasi mutakhir adalah yang tadi saya katakan tuh, culture-nya itu. Dipengaruhi oleh culture itu, kita menjadi seperti mereka. Nah, kita dalam kondisi yang bahaya dan darurat sekali, karena seperti kalau kita melihat di negara-negara barat, banyak sekali anak-anak muda yang memilih untuk tidak ke college, karena pergi ke college juga cari pekerjaan gajinya kurang lebih mirip, sama seperti lulusan high school, SMA. Nggak jauh-jauh banget. Yang dilihat adalah kemampuannya. Jadi untuk apa buang waktu? That's a good idea. Ambil kursus. Harvard sekarang sudah mulai memberikan kursus. Google memberikan kursus. Kursus yang ditujukan kepada you maunya apa, mau mendalami apa. Cuma itu saja, nggak usah ambil macam-macam. Jadi nggak usah pakai gelar. Nggak ada yang cari gelar lagi. Nggak ada ketika kita memasukkan lamaran untuk mencari pekerjaan, nggak wajib mencantumkan gelar. Nggak wajib memberikan gelar, sertifikat. No. Hampir 50-60% perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu nggak minta gelar lagi. Startup nggak butuh gelar. Itu satu. Di pihak lain masih ada negara-negara yang butuh gelar, termasuk kita. Nah, kita dalam keadaan limbo. Di satu pihak, remaja kita terpengaruh oleh budaya barat. Di pihak lain, dia masih harus konform dengan budaya timur, di mana gelar menjadi segala-galanya. Kalau belum mendapatkan gelar, seolah-olah dia tidak punya apa-apa. Jadi kita akan mengalami satu ledakan bunuh diri yang tidak bisa terkendali. Cuma di sini nggak dipublish, tidak dikabarkan, tidak diberitakan. Anak-anak remaja kita sudah mulai linglung mereka. Mau ngapain? Ada pengaruh dari luar ini, dia terbawa. Ada pengaruh dari luar itu, dia terbawa. Kalau mau meniru, tirulah budaya yang sudah bertahan selama ribuan tahun. Tinggal 1-2 budaya, nggak ada lagi. Termasuk kita harus meng-revive. Budaya kita sudah hancur lebur, itu yang kita harus bangkitkan kembali, bangunkan kembali. Kalau tidak, seperti penyair ini mengatakan, Jawani badaktia badkar banker, anak-anak remaja, keremajaan mereka tidak tahu lagi, tidak kehilangan arah lagi harus melakukan apa. Maka mereka terlibat dalam badkar, dalam kerjaan-kerjaan yang tidak baik. Jawan jisma, sajteha bazar banker, badan kita jadikan pameran untuk ditonton, menjadi barang tontonan. Yahan pyar hota hai vyapar bankar. Even love has become transactional. Kamu garuk saya garuk kamu. You love me, I love you. You do this to me, I do this to you. Itulah definisi kita tentang love. ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है. Sekarang आदमी, manusia tidak ada value-nya, tidak ada nilainya.
वह कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं. Faithfulness, kesetiaan telah terlupakan. Persahabatan tidak bermakna apa-apa. यहाँ प्यार की कदर है, कुछ नहीं है. की कदर ही कुछ नहीं है. Even cinta, kasih pun tidak dihargai lagi. Jika kau menemukan sebuah dunia seperti itu dan kau bisa menguasai dunia itu, apa gunanya? Di mana semuanya itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya, kesetiaan tidak ada artinya, persahabatan tidak ada artinya, cinta, kasih tidak ada artinya. Jala to ise fug dalo ye dunia. Lebih baik bakarlah dunia ini. Disitulah seorang Soekarno akan mengatakan building the world anew. Bangun kembali dunia kita. Dan untuk bangun kembali gimana? Mau nggak mau harus di bumi ratakan. Ada bagian-bagian yang barangkali bisa dilestarikan. Barangkali yang di bawah tanah itu yang tidak terlihat, fondasi itu masih bisa dipertahankan. Fondasi kita apa? Budaya kita. Itu masih bisa dipertahankan. Tapi struktur ini yang sudah salah arah, sudah salah bangunan, struktur ini harus dibakar, di bumi ratakan, di bumi hanguskan. Jala to ise phuk dalo ye dunia. Habiskanlah dunia yang lama ini. Mere samne se hata do ye dunia. Setidaknya aku tidak mau lihat lagi dunia ini. Singkirkanlah dunia ini dari depan mataku. Tumari hai tumi sambalo di dunia. Jika kau masih bahagia dengan dunia seperti ini, anggaplah dunia ini milikmu. Jadilah bahagia dengan duniamu. Saya tidak berurusan lagi dengan dunia ini. Ye dunia agar merbija to kya hai? Apa artinya jika kita memiliki dunia seperti ini? Jadilah agen-agen perubahan. Apapun yang kita peroleh di tempat ini, disuarakan tentang apa yang saya bicara tadi. Lakukan some research daripada browsing yang tidak berguna. Lakukan research, cari data-datanya. Berapa banyak remaja, berapa banyak anak-anak muda, orang-orang muda yang bunuh diri di negara tadi yang saya sebut itu. Tulis tentang itu. Dan tulis solusinya apa. Dan kaitkan dengan kondisi kita. Kita sedang menuju kehancuran yang sama. Kita harus mulai berkontribusi. Jangan cuma dengar di sini bahagia. Itu yang saya selalu katakan, this masturbation, onani. Kita bahagia tanpa ada hasil apapun. So, suarakan, mulai bersuara. Jangan menggunakan waktu untuk sharing foto-foto yang tidak berguna. Sekarang di Barat, begitu banyak kasus penipuan di Barat. Karena thanks to imigran gelap ya. Yang kerjaan mereka itu cuma mengawasi sosmed. Siapa ada di mana, bagaimana. Dia bisa hack kalau ada orang di negara lain. Dia tahu friend listnya siapa. Mau dibikin private, mau dibikin apa, semuanya bisa dibuka oleh hacker yang lumayanan. Gak usah hacker yang top banget, gak usah. Dia bisa buka semua data yang kita miliki. Semuanya dia bisa peroleh. Daripada begitu, kita gunakan sosmed untuk sesuatu yang bernilai. Kita semua pada suatu hari akan mati. Tinggalkan jejak yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.